Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين ربنا اطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang tafsir Al-Quran yang diriwayatkan dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita sudah membahas tafsir surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pada tafsir surat Al-Baqarah, yaitu hadis 2957 dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari bapaknya yaitu Amir bin Rabi'ah. Dia mengatakan, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar di dalam malam yang gelap. Lalu kami tidak mengetahui di mana kiblat. Lalu salatlah setiap laki-laki dari kami pada kondisinya masing-masing. Maka tatkala kami masuk waktu subuh, kami menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka kemanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah alias kiblatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ada perawi yang dhaif namanya Ash'ath As-Samman, sehingga saya kasih tanda garis bawah di sini. Tetapi hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, yaitu karena adanya hadis-hadis lain yang menguatkannya. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita tidak mengetahui arah kiblat, maka salatnya ke arah manapun itu sah. Jadi hukum asalnya menghadap ke arah kiblat ketika salat itu termasuk syarat sah salat. Ada dua yang perlu dilakukan ya. Pertama rukun, ya. Yang kedua syarat. Apa bedanya antara rukun dengan syarat? Kalau rukun itu termasuk dari amalan salat itu sendiri. Kalau syarat ini tidak. Seperti misalnya membaca Fatihah. Nah, ini rukun. Karena membaca Fatihah ini termasuk dari amalan salat itu sendiri. Adapun menghadap ke arah kiblat ini termasuk syarat. Karena menghadap ke arah kiblat itu bukan dari perbuatan salat. Itu adalah sesuatu yang menyertai salat kita. Dan syarat ini perbedaannya dengan rukun. Kalau rukun itu hanya sekali saja. Misalnya surat Al-Fatihah, ya sudah, pas kita baca selesai. Tapi kalau syarat ini adalah dari awal sampai akhir salat, harus dilakukan terus. Maka menghadap ke arah kiblat ini mulai dari kita takbiratul ihram sampai dengan salam harus menghadap ke arah kiblat. Nah, itu bedanya antara rukun dengan syarat. Nah, di sini dibahas tentang orang salat tidak menghadap ke arah kiblat. Berarti tidak memenuhi syaratnya. Semestinya salatnya tidak sah. Nah, kenapa ini menjadi sah? Karena di sini ada udzur. Udzurnya apa? Udzurnya adalah falam nadri. Kami tidak mengetahui arah kiblat. Ini adalah udzur. Nah, karena itu hadis ini bisa kita masukkan di dalam bab tentang yusrul Islam, mudahnya agama Islam. Dan saya punya rencana akan menulis satu kitab judulnya Yusrul Islam, ya, mudahnya Islam. Nah, salah satu mudahnya Islam adalah kalau tidak mengetahui arah kiblat, maka hukumnya jadi longgar. Maka kaidahnya mengatakan dalam hal ini, yang perlu kita ketahui adalah kaidahnya mengatakan al-amru idza dhaqa ittasa'. Suatu urusan itu kalau sempit maka menjadi longgar. Sempit karena kita tidak tahu arah kiblat, maka hukumnya menjadi longgar, yaitu boleh tidak menghadap ke arah kiblat.
maka saya tulis di sini ya, yusrul Islam, kemudahan Islam. Ini adalah PR yang akan saya tulis insyaallah taala. Ya, cukup 40 hadis sudah menjadi satu buku tentang yusrul Islam, kemudahan Islam. Termasuk kemudahan Islam juga adalah apa yang kita lakukan tadi, Pak. Sholat antara maghrib dengan isya di jamak itu boleh di dalam kondisi hujan. Meskipun selesai salam ternyata hujannya berhenti, nggak ada masalah. Yang penting ketika kita menjamak itu masih ada ilatnya atau udurnya, yaitu hujan. Salam dari salat maghrib masih hujan. Kemudian takbiratul ihram salat isya masih hujan. Nah itu sudah sah. Meskipun nanti rakaat kedua, 3, 4 ternyata hujannya berhenti, nggak masalah. Ini sudah sah salat yang kita lakukan. Dan itu termasuk dari pengecualian, karena hukum asalnya salat itu harus di waktunya masing-masing. Sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa ayat 103. Inna salat, sesungguhnya salat 5 waktu, kanat 'alal mu'minina, bagi orang-orang beriman, kitaban, satu kewajiban mauquta yang sudah ditentukan waktunya. Nah, jadi salat maghrib ada waktunya, salat isya ada waktunya. Itu hukum asal ya. Tetapi ketika ada hujan, maka Nabi mencontohkan di jamak, boleh, tidak wajib ya. Tetapi karena kita, saya lihat itu banyak orang yang tidak mengetahui sunnah ini, sehingga bagus untuk kita hidupkan sunnah ini. Kalau semua orang sudah tahu, tidak kita lakukan nggak apa-apa ya, supaya apa? Kadang orang tidak mempermudah. Ya. Tapi kalau orang banyak yang tidak tahu, apalagi banyak yang mengingkari, nah supaya banyak yang tahu maka sengaja kita lakukan. Berikutnya 58 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya salat di atas rahilatihi, kendaraannya, tatawuan salat sunnah, haitsuma ke arah manapun tawajjahat bihi, menghadap kendaraan itu bersama beliau. Wahwa ja'in, sementara beliau itu datang min Makkah, dari Makkah ilal Madinah, ke Madinah. Tsumma qara'a, kemudian membacalah Ibnu Umar hadhil ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghribu, dan hanya milik Allah arah timur dan arah barat. Berarti kemanapun kita menghadap salatnya sah. Ini surat Al-Baqarah ayat 115, sama dengan yang tadi ya. Lalu Ibnu Umar menjelaskan, fa fi hadza, dalam hal inilah unzilat hadhil ayat, ayat ini diturunkan. Jadi Al-Baqarah ayat 115 ini, kalau bagian tengahnya itu adalah fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kalau bagian awalnya itu adalah walillahil masyriqu wal maghribu. Jadi ini dua ayat ini tadi, dua hadis ini sama, Pak. Isi ayatnya sama ya. Hanya satunya penggalan tengah, satunya penggalan awal. Maka dari dua hadis ini kita ambil pelajaran, berarti yang boleh tidak menghadap kiblat itu adalah dua kondisi. Kondisi pertama, ketika kita tidak tahu arah kiblat, maka boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Kondisi yang kedua, ketika kita salat sunnah dan kita berada di atas kendaraan. Nah, maka ini syaratnya dua ya. Syarat pertama, salatnya harus salat sunnah. Berarti kalau salat wajib tidak bisa di atas kendaraan, menghadap kemanapun nggak bisa. Kemudian syarat yang kedua, harus ala rahilah, di atas kendaraan. Sehingga kalau tidak di atas kendaraan nggak boleh. Misalnya kita bersafar tapi jalan kaki sambil salat, nggak bisa, Pak. Karena kalau kita jalan kaki geraknya sangat banyak ya, gerak terus. Tapi kalau di atas kendaraan, nah, geraknya sedikit. Kalau naik kuda ya paling gerakannya ketika mau berhenti kita tarik ya kan. Kalau naik motor ya berarti gerakannya cuma ringan, ngegas, lepas, kemudian ngerem, persnel dan sebagainya. Nah, kalau tanpa persnel lebih ringan lagi gerakannya. Maka ini syaratnya harus dipenuhi. Yang pertama adalah di atas kendaraan, berarti kalau berjalan tidak boleh. Kemudian syarat yang kedua adalah salatnya salat sunnah. Karena itu para ulama membuat kaidah an-naflu awsa'u minal fardi. An-naflu, ibadah sunnah, awsa', lebih longgar, minal fardi, daripada ibadah fardu. Jadi kalau ibadah fardu tidak boleh di atas kendaraan, harus turun. Kalau ibadah sunnah di atas kendaraan bebas, tidak ada masalah. Dan ini supaya orang itu memperbanyak amal soleh, Pak. Nah terus kenapa kalau ibadah sunnah kok dilonggarkan, sementara ibadah fardu kok tidak dilonggarkan? Karena ibadah fardu kan cuma 5, Pak. Cuma 5 berarti itu sempit. Nih. Ya, berarti apa itu? Longgar. Nih. Maka hukumnya disempitkan. Nah, makanya kaidahnya mengatakan al-amru
idza ittasa'a dhaqa. Urusan itu kalau longgar maka hukumnya jadi sempit. Sholat hanya 5 waktu dalam 24 jam. Nah ini berarti longgar, ya kan? Maka hukumnya dhaqa, hukumnya sempit, harus turun, tidak boleh di atas kendaraan. Tapi kalau salat sunnah malah boleh di atas kendaraan supaya kita memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan haitsuma tawajjahat, ke arah manapun menghadap. Jadi kalau kita dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur, kita salatnya berarti menghadap ke arah timur, Pak. Padahal mestinya kiblat kita ke arah barat. Nah, di sini saya dapatkan penjelasan dari para ulama, lakin akan tetapi la budda harus minal istiqbal, menghadap ke arah kiblat dulu halat takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram. Nah, setelah itu baru bebas menghadap ke arah manapun. Ini penjelasan dari kitab At-Tuhfah. Ya. Tuhfah itu adalah kitab syarah untuk Sunan Tirmidzi. Cuman di sini saya kasih tanda tanya, Pak. Kenapa? Karena sejak dulu saya mendapatkan penjelasan dari guru-guru saya bahwasanya menghadap ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram ini tidak wajib. Ini hanya sunnah. Jadi waktu itu Nabi kan naik onta, Pak. Nah, sebelum takbiratul ihram, beliau hadapkan ontanya ke arah barat kalau di Indonesia. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, nah baru ontanya dibalik lagi ke arah timur. Lah ini kondisi seperti ini kan susah kalau kita lakukan pada waktu kita naik bis misalnya. Kita harus menghadap ke arah kiblat dulu pas takbiratul ihram. Nah, berarti kita harus berdiri dulu, Pak. Karena bisnya menghadap ke arah timur kan. Nah, kita harus berdiri menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Baru kemudian kita balik lagi duduk, kemudian sholat. Itu kalau kita mengikuti pendapat beliau ya, harus menghadap ke arah kiblat pada saat takbiratul ihram. Tapi kalau mengikuti pendapat yang lain, bahwasanya boleh kita takbiratul ihramnya pun menghadap ke arah timur, tidak ada masalah. Sesuai hadis ini, zahirnya tidak menyebutkan perpindahan kiblat. Nah, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Ya, intinya ada dua penjelasan yang pernah saya dapatkan. Kemudian di sini disebutkan wayurwa dan diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya dia itu mengatakan tentang ayat ini walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Qala Qatadah berpendapat hiya mansukhah. Ayat ini sudah dihapus hukumnya. Jadi sudah tidak berlaku. Nasakhaha qauluhu, sudah dihapus oleh kalam Allah taala. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Ayatil qa'ahu, yaitu ke arahnya masjidil haram. Nah ini berarti pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan tidak dimansuh. Jadi ayat tadi berlaku untuk dua hal. Untuk orang yang tidak tahu arah kiblat dan untuk orang yang sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi kalau menurut Qatadah, ini pendapat yang kedua, ini ayat sudah tidak berlaku. Kalau kita mengikuti pendapat Qatadah, ayat sudah tidak berlaku, berarti salat sunnah di atas kendaraan tidak boleh kecuali menghadap kiblat. Kalau kita ikuti pendapat Qatadah, berarti orang yang salatnya kiblatnya salah karena tidak tahu arah kiblat, maka nanti setelah tahu harus mengulangi lagi, Pak. Nah, pilih pendapat yang mana terserah. Kalau saya pilih pendapat jumhur bahwasanya ayat ini tidak mansuh, ayat ini masih berlaku. Kemudian kata-kata tilqaah, ke arahnya Masjidil Haram, ini menunjukkan bahwa yang wajib itu hanya menghadap ke arah saja, bukan ke badannya. Jadi Indonesia kan timur, kemudian kiblat kita Ka'bah di arah barat. Nah maka kewajiban kita orang Indonesia salatnya ke arah barat. Tidak harus ke arah barangnya Ka'bah. Kalau harus ke arah barangnya Ka'bah, ini shaf harus dimiringkan, Pak. Karena kalau lurus seperti ini tidak pas ke badannya Ka'bah. Nah, di sini ada dua pendapat memang. Yang pertama adalah jumhur, mayoritas ulama. Yang kedua adalah Syafi'i. Kalau Syafi'i harus menghadap ke barangnya Ka'bah. Tapi kalau jumhur, mayoritas ulama tidak harus menghadap ke barangnya Ka'bah. Nah, dalilnya jumhur ini, Pak. Syatra, ke arah. Jadi arahnya saja. Karena itu dulu masjid ini kan pernah dimiring-miringkan pas viralnya miring-miring itu. Gitu. Tapi gara-gara dimiringkan, ini softnya jadi terputus gara-gara tiang ini, Pak.
Nah, akhirnya takmirnya waktu itu tanya kepada saya, ini gimana Ustaz? Nah, saya bilang, antum kalau mengikuti Syafi'iyah ya harus miring. Tapi kalau mengikuti jumhur tidak usah miring. Dan menurut pendapat saya, kalau masjidnya longgar bisa dimiringkan, dimiringkan. Tapi kalau masjidnya sempit seperti ini, gara-gara miring malah nabrak tiang, ya tidak usah miring. Akhirnya kemudian lama-lama miringnya itu dikit-dikit aja Pak. Dulu miringnya agak banyak, kemudian miringnya dikit. Nah, lama-lama sekarang lurus banget. Jadi sekarang ini sudah kembali ke semula dulu ya. Tidak mengikuti tren yang miring-miring itu. Dan itu nggak ada masalah ya. Karena dalilnya selain hadis ini juga ada dalil yang lain yang sahih. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Rasulullah SAW bersabda, ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat semuanya arah kiblat. Ini Mekah, ini Madinah. Jadi orang Madinah kalau salat ke arah selatan. Nah, kata Nabi antara timur dan barat berarti semua ini ya. Ini adalah arah kiblat. Sehingga menghadap ke selatan lurus ya kiblat, serong sedikit kiblat, serong ke sana juga kiblat sama. Ya. Nah, maka tidak harus lurus ke barengnya Ka'bah. Ya. Ini sabda Nabi riwayat Imam Tirmidzi ya. Kalau di sini dikatakan riwayat Imam Muslim ini tampaknya tidak benar. Coba kita cek ya, apa dalam Sahih Muslim. Karena saya ingat saya bukan riwayat Imam Muslim. Gak ada riwayat Imam Muslim. Adanya riwayat Ibnu Majah, riwayat At-Tirmidzi. Nah, sehingga ini mestinya tak Tirmidzi sama jah Ibnu Majah, kemudian kaf Hakim. Ini mim ini salah, Imam Muslim ini salah. Imam Muslim nggak meriwayatkan. Dan kemudian diriwayatkan dari Mujahid tentang ayat ini tadi, fa aina ma tuwallukan, kemanapun kalian menghadap fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah. Yang dimaksud wajah Allah kata Mujahid adalah fasamma qiblatullah, di sanalah kiblat Allah. Nah, jadi wajah ini bukan wajah-wajah yang kita kenal Pak ya. Jadi bukan wajah-wajah ini loh yang di muka di kepala, bukan ya. Jadi maksudnya kalau kita mau sholat ke arah manapun, nah itu sudah kena kepada kiblatnya Allah Subhanahu wa taala dalam dua kondisi tadi, yaitu kondisi ketika tidak tahu arah kiblat dan kondisi ketika sholat sunnahnya di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib yang normal ya harus betul-betul menghadap ke arah kiblat yang asli, yaitu Ka'bah. Berikutnya 59 dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalaulah sallaina, kami salat, kita salat khalfal maqam, di balik maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makamnya Nabi Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, musalla, sebagai tempat sholat. Jadi maksudnya setelah selesai tawaf, ya kan, kemudian kita berhenti di balik makam Ibrahim, kemudian sholat menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi ini Ka'bahnya, kemudian ini makam Ibrahimnya di sini, kita berada di baliknya sini. Sehingga menghadap kedua, ya, menghadap ke makam Ibrahim dan menghadap ke Ka'bah. Dua-duanya kita hadapi. Tapi perintah ini tidak wajib Pak. Menghadaplah, salatlah di makam Ibrahim, tidak wajib. Seandainya setelah tawaf kemudian kita menyingkir di tempat yang sepi, karena kalau di tempat makam Ibrahim itu semuanya rebutan di situ. Karena semuanya rebutan di situ ya ramai sekali. Nah, kita berada dimanapun dari arah di masjid haram itu adalah sah salatnya, tidak harus di sana. Nah, sehingga perintah ini wattakhidhu ini adalah amru nadbin. Ini adalah perintah yang sunnah, tidak wajib. Wattakhidhu ini adalah amru nadbin, perintahnya sunnah. Wa quri'a, dan juga dibaca wattakhadhu, dan mereka menjadikan. Jadi bukan perintah kalau ini Pak. Dan semuanya ini qiraah yang mutawatirah. Boleh kita baca wattakhidhu, boleh kita baca wattakhadhu. Nah, kalau dibaca wattakhadhu ini bukan perintah.
Kalau bukan perintah ya berarti memang tidak wajib ya. Karena yang menunjukkan wajib hanyalah perintah. Kemudian ini Sayyidina Umar usul, kemudian Allah setujui. Dan ini seperti ini sering, Pak. Sayyidina Umar punya usul, Allah setuju. Sampai ada sekitar 5 usulan Sayyidina Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul istilah muwafaqat Umar. Muwafiqat atau muwafaqat. Jadi ayat-ayat yang sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, uhjub nisa'aka, istri-istrimu itu ditutupi tirai saja supaya tidak ada yang melihat istri engkau. Nah, maka dulu itu para sahabat masih bisa melihat istri-istri Nabi, ya, bodinya kayak apa, gemuk atau kurus, bisa melihat, Pak. Meskipun mereka pakai cadar ya, wajahnya nggak kelihatan, tapi bodinya kelihatan. Nah, setelah turun ayat yang setuju dengan pendapat Sayyidina Umar, mereka sudah tidak bisa melihat bodinya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Allah kemudian menurunkan ayat, ya, yaitu apa? Min wara'i hijabin, pada surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, kalau kalian minta kepada istri-istri Nabi akan satu perbekalan, mintalah mereka dari balik hijab. Nah, jadi balik tirai. Sehingga misalnya Aisyah mengajar seperti ini, nah, panjenengan tidak boleh berada di sini, Pak. Panjenengan harus di balik tirai situ. Oke. Jadi hanya mendengar suaranya Aisyah, tidak bisa melihat bodinya atau apa, bentuk tubuhnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini khusus untuk istri-istri Nabi. Kalau untuk selain istri-istri Nabi nggak harus begitu. Nah, maka ini namanya apa? Muwafaqat Umar, yaitu ayat-ayat yang setuju dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Dan kita temukan fadilah Sayyidina Umar disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, wada'al haqqa, meletakkan kebenaran ala lisani Umar, pada lidahnya Umar, yaqulu bih, maka Umar itu mengucapkan kebenaran tadi. Nah, sehingga pantas kalau Sayyidina Umar itu seringkali mengusulkan sesuatu disetujui oleh Allah, karena memang Allah letakkan kebenaran di mulut dia. Nah, sehingga yang benci kepada Sayyidina Umar itu berarti sama dengan benci dengan kebenaran, karena Allah lekatkan kebenaran pada mulutnya Sayyidina Umar. Berikutnya hadis 60 dari Anas radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mengatakan, ini berarti sahabat meriwayatkan dari sahabat. Saya berkata, wahai Rasulullah, alangkah bagusnya kalau engkau menjadikan dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Fanazalat, maka turunlah ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sama ya, ini diulang untuk menguatkan saja. 61 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, seperti itulah kami menjadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang wasat. Nah, wasat itu apa maksudnya? Karena kalau wasat diartikan secara bahasa artinya tengah. Umat yang tengah itu gimana? Nggak paham kita. Padahal kan Nabi Adam itu Nabi pertama, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Kok malah umatnya disebut umat tengah? Kok bukan umat akhir? Nah, ternyata ditafsirkan oleh Nabi, wasat di sini artinya adalah adlan, yang adil. Nah, maka karena adil itu berarti tengah-tengah, ya kan? Kalau tidak adil kan berarti condong ke kanan atau condong ke kiri. Ini kalau tengah-tengah berarti adil. Nah, maka disebut orang adil itu dengan istilah wasat atau tengah-tengah. Nah, adil itu definisinya apa? Kebalikan dari fasik. Kalau fasik tidak adil, jadi kebalikan dari fasik adalah adil. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau orang fasik itu persaksiannya nggak diterima. Tapi kalau orang yang adil, persaksiannya diterima. Karena itu kata-kata adil yang di sini maksudnya apa? Dijelaskan pada hadis berikutnya. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Nah, mari kita baca hadisnya supaya kita paham apa maksud dari adil di sini. Yuda'anu, akan dipanggil Nabi Nuh besok di akhirat. Fayuqalu, lalu ditanyakan, hal ballaghta, apakah kamu sudah menyampaikan dakwah? Fayaqulu na'am, maka Nabi Nuh menjawab, iya.
Fayud'a qaumu, lalu dipanggillah kaumnya Nabi Nuh. Fayuqalu, lalu ditanyakan, hal ballaghakum, apakah Nuh sudah menyampaikan dakwah kepada kalian? Fayaquluna, maka mereka menjawab, ma atana min nadhir, tidak datang kepada kami seorang pengancam pun, Nabi enggak ada. Wa ma atana min ahad, tidak ada seorang pun datang kepada kami, yaitu Nabi enggak ada. Fayuqalu, maka ditanyakan kepada Nabi Nuh, man syuhuduka, siapa saksi-saksimu wahai Nabi Nuh? Kamu katanya sudah menyampaikan dakwah. Fayaqulu, maka dia mengatakan, Muhammadun wa ummatu, Nabi Muhammad dan umatnya saksi saya. Jadi uniknya Nabi Nuh tidak mengatakan saksi saya adalah kaum saya yang jumlahnya cuma berapa, 80 atau berapa itu ya. Karena kurang banyak Pak. Beliau pilih saksi yang lebih banyak lagi, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, umatnya Nabi Muhammad kan banyak sekali. Qala fayu'ta bikum, lalu didatangkan kepada kalian wahai umatku, tasyhaduna, kalian bersaksi annahu qad ballagh, bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan dakwah. Fadzalika qaulullah, itulah yang dimaksud pada kalam Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, kami jadikan kalian itu umat yang adil. Adil maksudnya gimana? Litakunu syuhada, supaya kalian itu menjadi saksi-saksi 'alan nasi, terhadap manusia, yaitu umat-umat terdahulu. Wa yakuna rasulu, dan jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum syahida, menjadi saksi bagi kalian. Ya, jadi setiap nabi itu adalah saksi bagi umatnya. Wal wasat, dan kata-kata wasat itu adalah al-adl, yang adil sehingga diterima persaksiannya. Tapi ada syaratnya Pak, untuk kita bisa diterima persaksiannya. Apa syaratnya? Nah, mari kita lihat. Syufa'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu, tidak akan menjadi al-la'anuna, orang-orang yang suka melaknat, tidak akan menjadi syufa'a, pemberi syafaat, wala syuhada, tidak pula memberi saksi yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu jangan mudah-mudah melaknat. Saya pernah mendengar Pak, orang melaknat. Waktu itu saya semobil sama dia satu perjalanan, kemudian sopirnya terlalu ngebut kalau nggak salah waktu itu, akhirnya serempetan. Nah kemudian orang ini mengatakan mobil terkutuk, ya terkutuk itu terlaknat. Nah orang seperti ini mudah-mudah mengucapkan terkutuk, terlaknat, ini tidak akan menjadi syufa'a wala syuhada, tidak akan menjadi pemberi syafaat, tidak akan menjadi saksi. Nah, jadi ada syaratnya. Kalau kita ingin jadi saksi besok pada hari kiamat, dimuliakan oleh Allah, maka mulut dijaga, jangan mudah mengatakan kata-kata laknat atau bahasa kita terkutuk, jangan. Dulu ketika sedang rame isu tentang Syiah, dan memang Syiah itu sesat, tetapi ada yang masih muslim, ada yang kafir. Nah waktu itu orang-orang di grup-grup WA itu untuk mengecek apakah ini ahli sunnah atau tidak, itu dulu ya, itu caranya adalah disuruh melaknati Khomeini. Kalau di grup ini dia berani mengatakan Khomeini laknatullah, maka berarti dia ahlu sunnah 100%. Kalau tidak berani mengatakan begitu, berarti dia Syiah. Nah waktu itu saya tidak ikut melaknat Pak. Kemudian saya dilempar dari grup, ini berarti Syiahnya Bu Zaidan, sekarang mukono. Kamu menganggap saya Syiah, nggak urusan. Yang penting saya mengamalkan hadis ini. Orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi saksi maupun syafi' besok pada hari kiamat. Nah, kamu nggak paham hadis ini ya, akhirnya kamu mudah-mudah melaknat. Cukup kita mengatakan Khomeini sesat, selesai. Ya, nggak perlu mengatakan la'anahullah, nggak perlu begitu. Karena kalau semua orang kita laknati, ya berarti jadi la'anun, ahli laknat nanti. Ya. Sejak kapan kita disuruh melaknati orang-orang itu? Cukup menjelaskan ini sesat, selesai. Tapi tidak disuruh untuk mengatakan la'anahullah dan seterusnya. Coba apa? Cari di Quran kata-kata la'anahullah berapa kali? La'anahullah. Alaihim la'natullah. Alaihim la'natullah. Nah, ini yang la'anahullah ini.
Kalau alaihim la'natullah itu kan tidak menyebutkan siapa orangnya. Tapi yang menyebutkan orangnya yaitu la'anahullah itu cuma satu. Illa syaitanan maridan la'anahullah. Kecuali setan yang pembangkang yang Allah laknat. Kata-kata la'anahullah untuk setan di dalam Quran cuma satu kali. Padahal kata-kata setan di dalam Quran ada berapa? Berapa, Pak? Wakeh banget, no? Coba ya, kita cari kata-kata setan dalam Quran. Ada 63 kali, Pak. Kata-kata setan dalam Quran ada 63 kali. Dari 63 kali ini yang dikatakan oleh Allah dengan la'anahullah cuma satu tok. Ini jadi isyarat setan itu terlaknat betul. Tapi nggak perlu kita setiap mengatakan syaitan la'anahullah terus, nggak perlu begitu. Allah saja tidak melakukan. Ya kalau nggak ada masalah. Tapi tidak harus setiap nulis setan langsung tulis la'anahullah. Seperti kalau sahabat Nabi tulis radhiyallahu anhu, nggak begitu. Itu tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikhawatirkan kalau kita terbiasa mengucapkan laknat, akhirnya tadi serempetan mobilnya dilaknati, makanan jatuh, makannya dilaknati. Ini kalau ada yang belum salat isya, kita beritahukan ya. Tadi kita sudah jamak dengan salat isya. Berikutnya hadis yang ke-62 dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka beliau itu sholat ke arah Baitul Maqdis selama 6 atau 17 bulan. 16 bulan berarti 1,5 tahun, Pak. Gambarnya gini, Pak. Ini Mekah di selatan, kemudian ini Madinah di utara, kemudian ini Baitul Maqdis di utaranya lagi. Nah, Rasulullah ketika sholat di Mekah itu beliau sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi di baliknya Ka'bah sini. Ini misalnya Ka'bah, nah beliau sholatnya di sini, sehingga beliau bisa menghadap Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim, plus menghadap Baitul Maqdis. Nah, begitu beliau disuruh hijrah ke Madinah, di sini beliau susah. Setiap saat tuh lihat ke langit, kapan wahyu turun supaya kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Karena ketika beliau di sini, beliau salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, berarti membelakangi Ka'bah. Padahal beliau lebih suka dengan Ka'bah daripada Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Ka'bah ini yang membuat adalah bapak beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau yang melanjutkan pembangunannya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, maka di sini dijelaskan, dan adalah Rasulullah SAW itu senang untuk diarahkan ke arah Ka'bah. Lalu Allah pun menurunkan ayat, qad nara, sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika, bolak-baliknya mundar-mandirnya wajahmu fis sama, ke arah langit. Falan waliyannaka, maka sungguh betul-betul kami akan arahkan kamu kiblatan pada satu kiblat tardaha, yang engkau meridhoi atau menyukainya, yaitu Ka'bah. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, yaitu ketika salat, syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Nah, meskipun di sini kata-katanya hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, tapi ya dari awal salat sampai akhir salat tidak bisa terus, Pak. Pas ruku, kalau kita menghadap ke arah Masjidil Haram ya berarti harus dangak gini. Padahal sunnahnya ruku tidak dangak. Kemudian pas sujud, kalau kita harus menghadap ke Masjidil Haram wajahnya berarti harus dangak begini ya. Padahal sunnahnya sujud ya wajahnya nempel ke tanah. Nah, sehingga maksudnya di sini hadapkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram, yaitu adalah pada kondisi-kondisi di mana kita bisa menghadap ke sana. Kalau tidak bisa seperti rukuk dan sujud ya tidak usah menghadap wajahnya ke sana, yang penting badannya. Fawujjiha, lalu beliau diarahkan nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah, dan adalah beliau itu senang hal tersebut. Nah, kemudian ada cerita di sini. Maka salatlah seorang laki-laki bersama beliau salat asar menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian dia itu melewati pada suatu kaum dari kalangan Ansor. Mereka sedang ruku di dalam salat asar, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi dia telat informasi. Maka dia kemudian mengatakan, huwa yashhad,
dia, maksudnya saya, ya, saya bersaksi bahwasanya saya telah salat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwasanya beliau sudah dihadapkan ke arah Ka'bah. Fanharafu, maka mereka pun menyimpang dari Baitul Maqdis menghadap ke arah Ka'bah, wahum ruku', dalam kondisi masih ruku'. Jadi mereka salatnya ke arah utara Baitul Maqdis, imamnya di utara, kemudian jamaah lagi-lagi di timurnya, jamaah perempuan di timurnya atau selatannya, ya, kemudian jamaah perempuan di selatannya lagi. Dan terus mereka nyerong, membalik, menghadapkan diri ke arah Ka'bah. Nah, berarti ini caranya, Pak. Imamnya yang di arah utara ini pindah ke arah selatan, di bagian selatan masjid. Terus jamaah laki-laki juga ikut pindah ke sana. Kemudian perempuan yang di sana geser ke sana. Jadi gerakannya banyak sekali, Pak. Berapa langkah itu? Panjenengan bayangkan ya, kita asalnya menghadap ke arah barat, disuruh ke arah timur. Jadi imamnya yang di sini pindah ke ibu-ibu sana. Kemudian bapak-bapak pindah ke sana. Terus yang ibu-ibu pindah ke sini. Itu cara fanharafunya seperti itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain sangat jelas hal tersebut, yaitu diriwayatkan di dalam di dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, riwayatnya Ibnu Abi Hatim. Perawinya adalah seorang perempuan, Tawilah namanya. Nah, Bu Tawilah ini cerita, berpindahlah para ibu-ibu ke tempatnya para bapak-bapak, dan pindahlah para bapak-bapak ke tempatnya ibu-ibu. Nah, jadi yang utara pindah selatan, yang selatan pindah utara. Sehingga di sini menimbulkan pertanyaan, Pak. Berarti ini kan amalan kasiron, pekerjaannya banyak ini. Padahal kalau mazhab Syafi'i 3 kali gerakan berturut-turut sholatnya batal. Lah ini tadi berapa kali gerakan? Nah, maka mereka menjawab dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama itu qabla tahrimi. Ini sebelum diharamkan gerakan di dalam sholat. Berarti masih boleh waktu itu. Pendapat yang kedua, ya, kemungkinan itu adalah uktufiro, dimaafkan, ya, karena hukum khusus. Pendapat yang ketiga, khatawat ghairu mutawaliyah. Nah, bisa jadi mereka itu melangkah tapi tidak berturut-turut. Jadi 2 langkah mandek se, 2 langkah lagi mandek se. Ada 3 kemungkinan. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga ini, kultu, saya jawab, hadza takalluf, ini memaksakan ini. Memaksakan hadis dipahami dengan sesuai mazhab. Nggak bagus kayak gitu, Pak. Yang mengatakan kalau 3 kali berturut-turut kemudian batal itu kan mazhab Syafi'i. Nah, jangan memaksa hadis untuk sesuai dengan mazhabmu, nggak cakep. Maka untuk jawaban yang ketiga ini saya kurang cocok. Sehingga karena kurang cocoknya itu akhirnya tak tulisi komentarnya, Pak. Saking nggak kuatnya saya guyunya saya terhadap pendapat ini, sehingga memunculkan pendapat komentar nih. Kultu, saya katakan hadza takalluf. Ini namanya takalluf, ya. Nggak usah takalluf begitu. Udah normal aja, ya. Ya normal pendapat yang kedua dan pertama tadi. Atau kita pakai mazhab yang lain, ya, bahwasanya 3 kali berturut-turut itu tidak membatalkan sholat kalau memang ada maslahatnya di dalam sholat kita. Diperlukan dan ada maslahatnya dalam sholat kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ini tadi kan sholat asar, ya. Nah, sekarang hadis berikutnya itu 63 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan kanu ruku'an, mereka sedang rukuk fi sholatil fajri, dalam sholat subuh. Nah, ini yang benar yang mana? Dua-duanya hadisnya sahih. Nah, kalau dua-duanya hadisnya sahih, itu harus kita kompromikan. Sehingga dikompromikan oleh para ulama untuk yang sholat asar ini adalah di masjidnya orang-orang Ansor ini tadi. Masjidnya orang-orang Ansor. Masjidnya di mana itu? Masjid Bani Harithah. Masjid Bani Harithah ini di miliknya salah satu kelompok orang Ansor. Sementara yang salat subuh ini adalah di Masjid Quba, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwa yang di subuh ini kejadiannya di Masjid Quba. Jadi masjid di Madinah kan banyak.
Sehingga yang di Kuba itu ngertinya pas subuh, sementara yang di Masjid Bani Harithah ngertinya pas asar lebih dulu. Berikutnya 64. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan ke Ka'bah, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mereka itu sudah mati, sementara mereka baru sholatnya ke Baitul Maqdis, belum pernah ke Ka'bah. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Wa ma kana Allahu, tidak mungkin Allah itu liyudhi'a, menyia-nyiakan imanakum, iman kalian, maksudnya sholat kalian ke Baitul Maqdis. Jadi iman di sini maksudnya sholat. Kenapa sholat disebut dengan nama iman? Karena tanda iman itu adalah orang sholat. Sehingga kalau tidak sholat ya jangan mengaku iman, ya. Itu baru Islam saja, dan Islam hanya pengakuan, hanya KTP, tidak sesungguhnya, ya. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyebut sholat dengan nama iman. Rasulullah bersabda, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, syatrul iman, separuh sholat. Iman di sini maksudnya sholat. Artinya kalau tidak wudu, sholatnya tidak sah. Nah, sehingga disebut sebagai separuh sholat. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, karena berikutnya ini hadisnya panjang ya. Nah, sehingga lebih bagus kita baca di waktu yang lain saja. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya Pak Astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Yang belum salat isya silahkan salat isya terlebih dahulu. Kita sudah. Ya, bang. Salat setelah dijamak itu adalah ba'diyah isya. Kalau kita mau nambah lagi 2 rakaat ba'diyah maghrib qadha boleh, Pak. Jadi salat sunnahnya 2 kali boleh. Salat sunnah ba'diyah isya, kemudian setelah itu ba'diyah maghrib. Nah, ba'diyah maghribnya qadha. Kenapa qadha? Karena sudah lewat waktunya. Nah, dan itu sesuai dengan fatwa mazhab Syafi'i. Enggak, Pak, silakan. Apa? Ketika melihat gereja, ucapan. Apa ucapan kita kalau melihat gereja atau orang Kristen, Pak? Kenapa, Pak? Apa? Kalau menurut saya, wallahu a'lam, ya doakan hidayah saja, Pak. Allahumma hdi, ya Allah berilah hidayah haula'in nas, orang-orang itu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, yahdiyallahu bika, sungguh kalau Allah memberikan hidayah dengan sebab Anda, rajul wahid, meskipun 1 orang saja, nah, itu sudah lebih baik daripada mendapatkan unta merah yang sangat mahal. Nah, berkat kita berdoa kemudian dapat hidayah, berarti kan kita ada sebabnya kan. Itu nanti apa? Pahalanya besar. Tapi kalau panjenengan mau mendoakan, ya Allah hancurkanlah mereka, ya terserah, Pak. Tapi kayaknya lebih bagus hidayah. Karena kalau hidayah tadi ya, kita dapat efeknya pahalanya. Mohon. Iya, kalau sholat maghrib atau sholat wajib di atas kendaraan karena terpaksa, itu kalau madhab Syafi'i itu diqadha, karena sholatnya yang di atas kendaraan tadi itu hanya li hurmatil wakti, dilakukan untuk menghormati waktu saja, tapi dia tidak memenuhi syarat, yaitu syaratnya harus berada di bawah. Nah, sementara kita naik kereta atau naik bis dan bisnya tidak bisa berhenti, sementara kalau kita nunggu bisnya turun itu sudah habis subuh. Nah, sehingga kita sudah kehabisan waktu. Itu madhab Syafi'i ya, li hurmatil wakti. Sehingga karena salatnya hanya karena terpaksa saja, karena li hurmatil wakti, nanti kalau sudah turun nanti salatnya diulang lagi. Itu madhab Syafi'i. Tapi tidak harus begitu, Pak.
Ibnu Hazm dan yang lain-lain mengatakan kalau sudah sah sholatnya itu tidak harus mengganti. Dan sholat kita sudah sah, kenapa? Terpaksa. Seperti orang tayamum ya. Mestinya itu kita berwudu, tapi ini nggak ada air. Akhirnya kita tayamum. Nah, tayamum itu kan terpaksa. Apakah nanti ketika air datang kita harus ngulangi lagi? Enggak kan? Karena sholat yang dengan tayamum itu sudah sah, sehingga tidak perlu mengulang lagi. Dan saya lebih suka pendapat yang kedua ini, bahwasanya kalau kita sudah sholat dan sudah sah, maka tidak ada kewajiban mengulang. Salah satu alasan mereka adalah Allah itu melarang kita untuk riba. Nah, kalau Allah melarang kita untuk riba, tidak mungkin Allah mengambil riba dari kita. Kita sudah sholat, kemudian disuruh sholat lagi, berarti kan riba double. Nah, itu salah satu alasan ya, bahwasanya tidak usah diulang. Kalau mau mengulang ya nggak apa-apa Pak. Ini pendapat ulama ya, mazhab Syafi'i tadi. Jadi kita yang bukan ulama itu enak ya, tinggal ngikuti pendapat ulama. Tapi kalau ada dua pendapat, nah berarti kita kalau bisa memperhatikan mana yang kiranya lebih mendekati kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.